Di sini nanti Anda akan tahu rahasia bagaimana melakukan pemupukan yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali sedulur para petani sawit di channel Pesona Sawit. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 September 2024, kegiatan saya adalah melakukan pemupukan jenis urea untuk tanaman sawit usia 32 bulan. Oke, kita menuju ke pupuknya kemana. Di sini nanti Anda akan tahu rahasia bagaimana melakukan pemupukan yang baik dan benar. Kita ambil dulu alatnya, ini pisau kecil untuk membuka karungnya. Untuk kesabaran nih, kadang-kadang juga susah untuk membuka ikatan pengaitnya. Coba yang sebelah. Ya, hasil. Tapi di sini terhalang lagi. Selanjutnya saya akan pergunakan ini urea yang berwarna agak pink. Nah, ini yang menggumpal harus kita pastikan untuk dihancurkan. Ini satu takaran ini sudah ditimbang sebelumnya, yaitu sekitar 750 gram. Baik, kita taburkan keliling piringan di ujung daun. Dalam pemupukan urea, usahakan untuk tidak nempel di daun sawit. Sambil kita cabut ini gulma kasapan. Ada yang menggumpal, kita pastikan untuk dihancurkan dulu. Oh iya, sedulur semua, tanaman ini sudah berumur 32 bulan, dan salah satu rahasia pemupukan ini supaya mendapatkan hasil yang optimal itu salah satunya melakukan pemupukan tepat jadwal. Nah, di sini sebetulnya kita tidak tepat jadwal, karena jadwal yang sesungguhnya pemupukan urea itu sebenarnya di usia 3. Nah, jadi sebetulnya sudah harusnya kita lakukan 2 bulan yang lalu.
Nah, mengapa baru kita lakukan sekarang? Alasan yang mendasar adalah di saat usia tanaman 30 bulan, kondisi cuaca itu sedang tidak mendukung. Artinya apa? Tidak mendukung, sedang kering alias kemarau, artinya tidak ada hujan. Lebih baik pemupukan ditunda sampai menunggu musim penghujan tiba, atau lebih tepatnya kondisi piringan, tanah di piringan ini dalam keadaan lembab. Ya, justru itu hari ini kita melakukan pemupukan urea karena alasan yang kuat. Tadi malam itu terjadi hujan lebat sehingga memungkinkan pemupukan dilakukan pada hari ini. Itu salah satu rahasia pemupukan jenis pupuk urea. Gitu ya, dulur semua. Kita maju. Kita parkirkan di sini. Terus kalau boleh saya katakan, apa yang saya lakukan selama ini merupakan salah satu rahasia juga pemupukan. Saya tidak melakukan pemupukan dengan skema cincin, membentuk lingkaran cincin. Saya itu enggak. Contohnya kalau cincin itu ini ditabur keliling gitu, diserak keliling batang hingga dia membentuk cincin. Sementara yang saya lakukan adalah menaburkan pupuk di ujung daun sebisa mungkin, ya, di ujung daun setipis mungkin. Tujuannya apa? Supaya butir-butir pupuk ini, butiran pupuk ini cepat terurai dengan kelembapan tanah yang ada. Ya, itulah ya kurang lebih. Nah, itu boleh dibilang rahasia yang kedua, rahasia pemupukan urea pada tanaman kelapa sawit di usia 30-an bulan. Kita ambil lagi pupuknya. Kemudian rahasia yang selanjutnya, ketiga barangkali ya, pastikan di area piringan ini terbebas dari gulma. Nah, maksudnya pemahaman yang saya ketahui, dia bebas dari gulma ini bukan berarti di dalam piringan ini bersih dari semak. Kalau seperti ada rumput atau jenis-jenis pakis lunak, itu menurut saya nggak apa-apa. Nah, sini yang dimaksud dengan bebas dari gulma itu gulma yang hukumnya haram tumbuh di kebun sawit. Apa itu? Nah, ada beberapa waktu yang lalu saya singgung dua jenis gulma yang haram tumbuh di kebun sawit adalah salah satunya kasapan. Ini ketemu nih.
seperti ini. Ini jangan sempat ada di tumbuh di area piringan. Itu satu. Kemudian yang kedua, gulma yang haram tumbuh di piringan itu alang-alang. Nah, alang-alang ini sangat-sangat tidak dibenarkan tumbuh di area perkebunan kelapa sawit, terutama di area piringan. Bagaimana cara membasminya? Nah, mudah-mudahan nanti kita bahas di lain kesempatan, bagaimana membasmi gulma di kebun sawit. Ya, kemudian rahasia pemupukan selanjutnya tadi sudah ada satu, tepat jadwal, tepat waktu, tepat dosis sekarang ya, sepertinya belum tadi tepat dosis. Nah, tepat dosis ini maksudnya apa? Karena sebagai hal dasar harus dipahami, setiap varietas bibit sawit dia akan memiliki perbedaan, maksudnya perbedaan target panen perdana. Itu hubungannya nanti dengan dosis dan jadwal pemupukan. Nah, kalau yang kita lakukan pemupukan hari ini merupakan varietas sawit Damimas dengan target panen perdana di usia 30 bulan. Nah, sehingga muncul rekomendasi dosis pemupukan di usia 30 bulan sebetulnya ya, ini 750 gram gitu maksudnya. Meskipun sama-sama varietas Damimas, kalau misalnya ditargetkan panen perdananya di usia 26 bulan sampai 28 bulan, atau bahkan direncanakan panen perdana di usia 24 bulan, tentu dosis pemupukannya pun akan berbeda. Dan sejauh mana perbedaannya? Nah, ini saya juga nggak akan berbicara dalam konteks itu, karena saya bukan ahlinya, saya hanya berdasarkan pengalaman di kebun. Artinya sebagai pelaku dari rekomendasi yang diterbitkan oleh perusahaan kelapa sawit ternama. Itu saudara-saudara, sedulurku semua, terutama para petani kelapa sawit. Jadi kita sudah tahu ini rahasia-rahasia pemupukan untuk memperoleh hasil yang optimal kelapa sawit kita. Oke, kita maju lagi. Untuk satu karung pupuk urea ini kan beratnya 50 kg. Jadi sebelum kita tabur pun kita harus mengetahui kira-kira satu karung pupuk ini 50 kg ini harus dialokasikan ke berapa pokok. Nah, dikarenakan kita dosisnya 750 gram kurang lebih ya, nanti kalau keliru mohon dikoreksi. Ini perkiraan saya sih harusnya mencukupi untuk setidaknya
60-an batang, lebih sedikit lah. Nah, dari 750 gram itu misalnya 50 batang, berarti kan belum sampai 50 kilo. Nah, artinya 50 batang, sementara yang 250 kg kali 50 itu kan 12,5 kilo. 12,5 kilo, kemudian ditabur, saya anggap untuk 15 saja lah ya. Nah, berarti satu karung ini setidaknya harus mencukupi untuk 65 pokok. Di samping sebelumnya juga sudah kita pastikan takaran ini sebelumnya. Nah, ini pupuk ini sudah kita timbang tadinya sebelum dibawa ke lahan. Ini sudah ditimbang dengan takaran sebanyak ini adalah 750 gram. Nah, itulah pengalaman yang saya lakukan. Dan sekali lagi ini tolong perhatikan ya cara naburnya ini. Saya nggak pernah gini. Nah, gini, beliau enggak, sehingga nanti dia akan membentuk cincin. Saya itu yang pernah saya lakukan, tapi saya tabur secara merata tipis di ujung daun, bukan terletak di dalam piringan. Intinya gini, saya naburnya itu sekitar 50 sampai 120 cm dari ujung daun. Dari ujung daun ya, bukan dari pangkal batang. Kalau dibalik, karena pelepah ini minimal sudah lebih dari 3 meter. Nah, artinya kalau menghitungnya dari pangkal batang, kurang lebih di area 2 sampai 3 meter atau 2,5 sampai 3,5 meter. Itu area penaburan jenis pupuk ini, butiran-butiran pupuk ini. Nah, kalau saudara sudah memperhatikan ini kan ke arah sana, ini yang sebelah kanan ini kan berdampingan dengan sesawit tetangga yang belum direplanting. Nah, itu bahkan tinggi, artinya pertumbuhan kelapa sawit yang berbatasan dengan tetangga ini juga dia sedikit terhambat, berbeda dengan yang di area tengah yang kemungkinannya dia memperoleh sinar matahari secara teori dalam satu hari berapa ya, 5 sampai 7 jam itu terpenuhi. Nah, sementara yang di tepi berbatasan dengan tetangga ini barangkali kurang dari kebutuhan penyinaran matahari yang seharusnya 5 sampai 7 jam, barangkali hanya dapat 3 sampai 4 jam. Itu salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan. Di samping mungkin karena perakaran sawit ini kan cukup sekali ya, artinya untuk memperoleh nutrisi atau makanan akar sawit ini jauh jangkauannya. Bisa jadi akar pokok sawit tetangga ya, tangga sebelah sana, akar-akarnya itu sudah sampai di area sekitar yang kita taburi pupuk. Nah, jadi barangkali pupuk-pupuk ini pun terserap ke pokok sawit tetangga sebelah. Seperti itu kemungkinannya. Kita maju lagi. Hanya itu ya yang bisa saya sampaikan rahasia pemupukan ini. Dan kalau kira-kira ada yang kurang boleh ditambahkan apa saja sih.
prosedur pemupukan yang benar dan tepat untuk sawit usia 30-an bulan ini. Jadi silahkan tinggalkan komentar dan berikan masukan dan ya support terhadap channel Pesona Sawit ini agar saya dalam membuat konten video lebih semangat dan ada manfaat untuk orang banyak. Begitu ya sedulur semua, karena durasi juga sudah cukup lumayan, makanya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kemudahan, kesehatan dan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.